Aku dan temanku kala itu. Namaku Maureen Alkala. Aku kerap dipanggil Kala. Usiaku 16 tahun. Aku menginjak kelas 10 di sekolah menengah atas. Masa kelas 10 memang masa-masa unik. Aku mempunyai 4 teman baik di kelas. Mereka Hana, Alicia, Karina, dan Neira. Aku yang memang selalu bercerita kepada temanku ketika ada hal baru di kehidupanku. Begitu juga dengan temanku. Saat itu, aku sedang merasakan masa SMA, yaitu mempunyai orang spesial. Panggil saja orang spesial itu Raden. Aku selalu menceritakan Raden kepada temanku. Aku seringkali salah tingkah ketika aku bercerita tentang Raden. Raden seringkali menghampiriku untuk mengajakku istirahat bersama dan pulang sekolah bersama. Tibalah hari Senin, tidak ada kegiatan upacara di sekolah. Aku dan temanku memutuskan sarapan sambil mengobrol. Kali ini Alicia yang bercerita tentang orang spesialnya. Kalian tahu, akhir pekan kemarin gue ngabisin waktu sama Zadni. Seru Alicia heboh. Wah, pergi kemana Sya? Tanya Hana tak kalah heboh. Keliling kota sih, dan pergi ke kedai makanan. Zadni ngajakin gue beli makanan di kedai baru dekat kedai buku. Seru Alicia. Yang baru buka minggu lalu itu kan? Tanyaku. Iya, jadi lucu banget tahu. Dia ngenalin gue ke mamanya lewat telepon dan respon mamanya baik banget, ujar Alicia senang. Kami berlanjut mendengarkan cerita Alicia. Pelajaran telah usai. Tibalah waktu yang kami tunggu, yaitu waktu pulang. Aku kembali ke rumah bersama Hana. Raden tidak mengajakku pulang bersama karena ada hal lain di sekolah. Di tengah perjalanan, Hana bertanya padaku, Kal, lo ngerasa aneh gak sih waktu si Alicia cerita tadi? Aneh sih, maksudnya kayak gak kebayang aja merekanya. Dari yang dia bilang mamanya Zadni nyamperin ke rumahnya aja gue rada ngeraguin. Maksudnya mereka baru sehari kenal, udah main samperin aja. Ngerti gak sih maksud gue? Tanyaku. Ngerti Kal, mungkin maksud lo, kalau lo denger orang cerita pasti ada sambil ngebayangin cerita itu kan? Gak masuk juga di pikiran gue, ujar Hana. Lo tahu nak, gue sempet nyari sosmednya Zadni saking gak mau gue berprasangka buruk sama Alicia. Dan ternyata gak ada dia mengikuti sosmednya Alicia, ucapku aneh. Lo serius nyari tahu Kal? Emang janggal sih ini. Masa yang katanya pacaran tapi gak saling mengikuti? Tambahan. Ya udah kita lihat besok, gue gak mau salah sangka dulu. Esokannya Alicia kembali bercerita. Namun kali ini ia bercerita tentang ayahnya. Konon, ayahnya ketua Polda. Bokap gue selingkuh sama penjaga kantin di Polda. Gak abdol banget selingkuh sama model begituan, kesal Alicia. Lah, kenapa bisa? Kalau gue jadi nyokap lo gak akan sedih juga sih, ujar Hana. Gak tahu gue, heran seleranya minus. Udah dikasih nyokap gue yang ibaratnya berlian, Alicia merenggut. Yang bokap lo lihat bukan ibu-ibu kantin kayaknya, Sa. Bisa aja buta. Dia lihat tuh ibu kantin kayak lihat alir tatung, ucap Neira disambung gelak tawa dari temanku. Aku dan Hana sedang berada di kantin. Neira, Karina, dan Alicia tidak ikut bersama. Mereka ada hal lain di organisasi. Nah, tuh si Alicia makin didengerin makin dibuat gak sih ceritanya? Tanyaku pada Hana. Kal, gue juga mikir sama kayak lo. Perlu kita tanya langsung gak sih Zadninya? Tanya Hana gregetan. Aku dan Hana memutuskan untuk menemui Zadni dan bertanya kepada Zadni. Zad, lo ada pacaran sama Alicia? Tanyaku. Alicia? Siapa dia? Bukannya menjawab. Zadni justru menanya balik. Aku dan Hana saling melempar tatapan heran. Hana memperlihatkan sebuah foto, di mana foto itu terdapat Alicia. Oh alah, namanya Alicia toh. Gue sering pergokin dia lagi liatin gue sih, ucap Zadni. Lo gak kenal dia berarti Zad? Tanya Hana. Tapi kok bisa dia seberani itu buat dia bilang dia ada pacaran sama lo dan sering ketemu sama lo? Bahkan dia ada cerita dia sempet lo kenalin ke mama lo Zad, ucapku heran. Serius dia ceritanya kayak gitu? Pantesan dia sering banget nontonin gue live sampai selesai. Dan sering banget dia sukain postingan dan cerita medsos gue, ucap Zadni. Gila sih, nyalinya gede banget buat ngaku-ngakuin orang sampai segitunya, ucapku yang memang sedari tadi terkejut mendengar apa yang Zadni katakan. Kami berlarut mengobrol dan mengalihkan obrolan. Di kelas, aku dan Hana menceritakan apa yang kami bicarakan bersama Zadni di kantin tadi. Ih, seberani itu dia buat ngaku-ngaku, jengkel Karina. Awalnya,
Aku dan temanku masih mendengarkan Alisha bercerita. Namun, hari demi hari cerita Alisha bisa dibilang makin dibuat-buat. Aku dan temanku perlahan menjauhi Alisha. Alisha kemana-mana sering pergi sendiri, hingga salah satu teman kelasku bertanya, "Kenapa Alisha sering pergi sendiri? Kalian udah gak bareng-bareng lagi?" Aku dan temanku pun menjawab dengan seperlunya. Aku memang tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada kami untuk tidak mempermalukan Alisha. Semakin hari, masalah pertemananku semakin keruh. Alisha bercerita pada salah satu guru, hingga guru menyuruh kami untuk menemuinya di ruang guru. Panggil saja guru itu Bu Nara. "Ada apa dengan kalian? Tidak biasanya kalian seperti ini. Kalian bukan seperti yang ibu kenal. Kalian yang ibu kenal tidak seperti ini," ucap Bu Nara. "Kami memang tidak berkelahi dengan Alisha, Bu. Mungkin masanya saja yang memang sudah habis, dan mungkin ini jalan kami untuk tidak bersama lagi," jawab Hana. "Nah, jika kalian memang menjauhi Alisha karena Alisha bersalah, bicarakan secara baik-baik," ucap Bu Nara yang terdengar sedikit memujuk kami. "Bu Nara, maaf jika boleh saya berbicara. Kami sudah sempat membicarakan tentang ini bersama-sama. Namun, Alisha tidak bersuara apapun saat itu. Dan mungkin perlakuan Alisha membuat kita sedikit kesal," ucapku. "Alisha juga tidak berbicara yang sebenarnya, Bu. Jika seandainya Alisha mau menjelaskan, kami pun bisa mendengarkan dan mengerti apa yang Alisha katakan," tambah Hana. "Gue sengaja gak mau bicara apapun sama lo pada. Gue udah terlalu kesel sama lo pada yang jauhin gue tiba-tiba," kesal Alisha. "Kita juga muak kali denger omong kosong lo. Seandainya lo ngomong kejujur ke kita gak mungkin jauhin lo," jawab Karina yang memang kesal mendengar apa yang Alisha katakan. "Lo kalau emang gak punya cowok, gue sama yang lain juga bisa ngerti kali. Gue juga gak punya cowok gak sampai ngarang cerita kayak lo." Neira yang sedari tadi diam pun angkat suara. Sudah, kalian sepertinya memang perlu bicara. Kalian bisa ke kelas, bicarakan secara baik-baik di kelas. Ibu harap setelah kalian berbicara, semuanya sudah bisa reda," ucap Benar. Kami pun kembali ke kelas. Di kelas, bukannya berbicara baik-baik, tapi kami malah bicara dengan nada tinggi satu sama lain. Hingga Bu Nara menghampiri kami. "Berhenti. Kalian sudah saya maklumi di ruang guru tadi. Tapi kalian sudah melanggar ketentuan sekolah. Sekarang juga kalian ke ruang BK," ucap Bu Nara marah. Banyak sekali sepasang mata dan misuhan mengelilingi kami. Kami di ruang BK berbicara di hadapan guru BK dengan berakhir orang tua kami diharuskan hadir ke sekolah. Permasalahan kami sudah selesai. Tidak sebentar kami berbicara di ruang BK. Hingga pada akhirnya kami berteman tanpa Alisha, dan Alisha pun mempunyai teman baru di kelas.